Hai teman-teman, masih dengan Dewi Kristianti di sini dan kali ini aku masih mau review mesin cuci mini Arashi yang masih banyak dipertanyakan oleh teman-teman di YouTubeku. Aku mau lanjut dulu ya, ini sudah 3 bulan pemakaian. Ada yang bertanya, Kak, berisik nggak untuk mesin cucinya? Apakah masih lebih halus dari mesin cuci yang biasa? Jadi di sini supaya kalian bisa lihat lagi dan bisa mendengar langsung seperti apa sih sebenarnya suara dari mesin cuci ini. Ini udah aku isi air, udah aku masukin deterjen. Sekarang kita tinggal atur dulu timernya. Aku mau pakai timer sampai situ aja ya, 13 menit. Terus kita putar ke menu wash. Sebenarnya untuk suara mesin cucinya itu halus ya, nggak sekeras mesin cuci pada umumnya yang jumbo itu. Terus untuk bagian pengeringnya juga masih lebih halus, karena kalau misalnya ada yang komentar mesin cuciku pengeringnya kok berisik katanya gitu. Nanti kita coba lagi ya untuk mesin cuci ketika kita pakai untuk mode dry-nya. Sekarang ini kita tutup dulu, kita lanjut untuk menu dry. Ini masih ada yang tanya, ini bisa nggak sih untuk mengeringkan? Aku coba aku ulangi sekali lagi, mesin dry ini, menu dry ini bukan dipakai untuk mengeringkan, tapi diganti untuk seperti memeras seperti itu. Jadi kita tinggal menjemur aja guys. Dan kemudian untuk ini ada juga yang nanya, Kak, ada nggak selang untuk memasukkan airnya ke dalam? Ada. Ini guys selangnya. Aku nggak pernah pakai karena kamar mandiku itu sempit. Jadi ini di luar kamar mandi, di samping pintu. Jadi aku mau masukin airnya pakai ember gitu. Terus sambil menunggu mesin cucinya selesai ya timernya, aku mau coba ukur dulu. Soalnya ada yang nanya, aku bingung, Kak, tinggi mesinnya berapa? Aku nggak tahu itu mesinnya, maksudnya mesin cucinya atau untuk mesinnya aja gitu. Sekarang aku mau coba ukur dulu di sini ya. Aku udah punya pita ukur nih. Ntar ya guys. Ini kita ukur dulu ya pakai kita ukur dulu pakai pita sentimeter. Melihat tingginya berapa ya guys. Tingginya mulai dari pintu ya tadi, mulai dari pintu mesin cucinya sampai ke bawah itu 60 cm guys, kira-kira sampai segitu. Aku nggak ngerti maksud kalian mesin cucinya yang tingginya berapa atau untuk mesinnya aja. Jadi untuk bagian sini yang ini tuh mesinnya, baling-balingnya ya, mulai dari sini. Terus mulai dari sini sampai ke atas itu tempat air dan tempat kain penyucinya guys. Sebelum aku lanjut ke mesin cuci ini lagi, aku mau mencuci spray karena ada yang nanya, Kak, spray coba dong gitu. Nanti setelah ini aku akan cuci spray lagi. Dan sebelumnya aku mau tunjukin dulu, soalnya ada yang bertanya ya, Kak, pakai deterjen apa gitu. Jadi guys, aku pakai deterjen cair seperti ini. Aku pakai Rinso ini karena wangi banget. Jadi kalau misalnya kita pakai Molto pun dia makin wangi gitu. Coba aja kalian di rumah, kalian pakai ini tuh wangi banget. Dan sebenarnya ada sih dijual di Indomaret atau supermarket, minimarket manapun ada dijual untuk deterjen khusus mesin cuci. Tapi aku udah pernah coba khusus mesin cuci. Aku pakai ini dulu. Mungkin nanti aku akan ganti-ganti lagi. Jadi kalau misalnya kalian pakai deterjen yang bubuk, itu cara kerja dari mesin cucinya itu kurang maksimal dan kain kalian kurang bersih, karena bubuk itu busanya nggak terlalu banyak gitu guys. Jadi dia nggak kesat hasilnya. Jadi kalau misalnya kalian pakai yang deterjen cair seperti ini, aku jamin hasilnya lebih bagus lagi. Dan kita lanjut ke spray, karena ada yang nanya, Kak, coba spray bisa nggak dicuci? Bisa-bisa aja, karena kan spray itu kan tipis ya kan. Jadi ini satu spray dan 2 bantal sarung ya guys. Tuh, jadi kalau misalnya kita hidupin dia masih kencang aja ya kayak gitu. Dan ini mesin cucinya bekerja dengan baik karena dia punya ruang yang banyak untuk memutar mesinnya gitu. Jadi dia masih kencang aja. Terus ini suaranya kalian bisa dengar juga ya, suaranya itu masih halus dan nggak terlalu berisik seperti mesin cuci yang besar itu. Jadi ini kita selesaikan dulu. Jadi sebenarnya aku untuk mesin cuci ini ya, supaya mesin cuci kalian itu lebih tahan lama, aku saranin kalian nggak usah pakai mesin cucinya untuk membilas ya kan guys. Sebenarnya mesin cuci ini selain mencuci bisa juga digunakan untuk membilas. Misalnya setelah nanti kalian selesai mencuci, ini airnya kalian buang dulu kan. Setelah kalian buang airnya, kalian tutup lagi selangnya, naikkan lagi selangnya supaya airnya nggak turun. Kalian masukkan air bersih untuk membilas
Misalnya si spray ini, setelah kalian bilas satu kali, buang lagi airnya. Pakai aja timer yang sedikit, misalnya 2-3 menit atau 1-3 menit gitu lah untuk membilas ya kan. Nah setelah itu, setelah kalian bilas ya buang lagi airnya dan masukin lagi air yang baru kalau misalnya pembilasannya masih kurang bersih. Nah sudah 2 kali bilas, lanjut ke pengeringnya. Nanti setelah ini baru aku tunjukin ke pengeringnya ya seperti apa sebenarnya, karena masih ada yang bingung, Kak bisa nggak untuk mengeringkan. Dan ini udah sekian kali ya aku jelasin bahwasannya menu dry itu bukan untuk mengeringkan guys, tapi untuk memeras gitu. Jadi jangan ada yang salah salah tangkap gitu. Nah, jadi yang harus sering kalian perhatikan, kalau misalnya mencuci spray atau selimut pun bisa, tapi selimutnya itu yang tipis, kan ada kan selimut yang tipis itu, ya kan. Kalau misalnya kalian pakai untuk selimut yang tebal, aku yakin mesin cuci kalian itu dalam waktu 1 hari bakalan rusak kalau misalnya kalian masukkan selimut yang gitu berat untuk menyerap air, karena dia nggak akan mutar. Jadi baling-balingnya yang di bawah itu pasti putus gitu, jadi nggak bisa mutar lagi guys, sayang kali kan. Jadi mending kalian gak usah coba-cobalah hal-hal yang buruk seperti itu. Misalnya seperti ini, untuk mesin cuci ini kan dia bagian bawah aja yang mutarnya kan, jadi kalian harus rajin-rajin buka mesin cucinya, kemudian kalian angkat. Nah seperti ini, sekali-sekali kalian putar dia gitu, supaya yang lain juga kena digiling dari bawah gitu guys. Kita paham ya. Nah ini deterjen tadi tuh, deterjen Rinso yang aku pakai tadi tuh busanya banyak, jadi kain kita itu misalnya jadi lebih kesat dan lebih bersih. Jadi buat kalian yang mau pakai mesin cuci ini supaya dia lebih awet, aku saranin kalian lebih bagus bilas dengan tangan kalian sendiri. Jadi kalau misalnya kalian mau irit air, irit mesin dan irit listrik, baiknya kalian gunakan tangan kalian sendiri untuk membilas guys. Kenapa bisa awet sampai sekarang dan masih kencang aja putarannya? Aku jarang pakai yang namanya mode dry ini. Aku jarang pakai guys, karena apa? Karena begitu selesai dicuci, aku kan membilasnya pakai tangan kan. Nah, setelah aku bilas pakai tangan, itu kan sudah selesai, sudah aku kasih molto dan sudah aku peras sendiri pakai tangan aku, karena kan nyuci kan setiap hari. Jadi kan yang mau dibilas dan yang mau diperas itu pun tidak terlalu banyak, dan aku nggak terlalu capek dengan hal itu. Jadi aku jarang pakai yang namanya menu dry ini, kecuali dengan kain yang seperti ini ya, yang lebih lebar dan memakan tenaga yang cukup besar. Aku biasanya menggunakannya, membilasnya dengan mesin cuci ini, misalnya seperti selimut tipis itu, selimut anak-anak, handuk, aku gunakan untuk membilas itu pakai ini, dan aku gunakan juga pengeringnya. Jadi seperti itu guys, rahasia daripada mesin cuci aku ini untuk membilas. Dan untuk mode drynya aku jarang sekali untuk dipakai ya. Dan kalian juga harus tahu ya guys, ini mesin cucinya aku pakai 1 hari itu bisa sampai 3 kali. Jadi nggak ada rusak sampai sekarang, kalian bisa lihat di sini ya, masih aman-aman aja. 1 hari pun setiap hari tuh wajib dipakai ya, karena kan di sini ada anak-anak juga kan, jadi dia lebih, kain aku sering numpuk gitu, jadi 1 hari bisa sampai 2-3 kali, karena kan aku nggak mau masukin sekaligus ke dalam, karena putarannya bakalan berkurang dan nanti hasilnya juga kurang bersih. Jadi aku bikin minimal untuk masuk ke mesin cucinya berapa, seperti yang sudah aku pernah review di part 2 nya kemarin. Jadi aku pakai metode itu untuk merawat mesin cuci ini supaya mesinnya itu nggak cepat rusak. Nanti setelah ini kalian ikutin lagi, nanti aku akan tunjukin mode dry-nya berisik atau enggak ya kan guys, karena masih ada yang penasaran, katanya mode dry-nya pada saat dipakai itu suaranya berisik banget. Itu ada masalahnya, nanti aku akan jelaskan setelah spray ini selesai dicuci. Oke guys, sekarang kita lanjut untuk pengeringnya ya, supaya kalian bisa dengar pengeringnya ini berisik atau gimana. Nanti aku akan tunjukin, namun sebelumnya di sini aku mau jelasin untuk bagian mesin cuci ini tuh kan ada bagian yang bolong seperti ini ya, supaya dia nggak kecampak kemana-mana. Ini fungsinya supaya dia merekatkan keranjangnya ini ke mesinnya guys. Tuh di situ kita masukin ke sini, ke dalam lubang ini kita masukin, ribet, kita masukin seperti ini. Setelah kita masukin, kita putar tuh, kita putar. Aku payah karena megang kamera juga sebelah guys. Kita putar sampai bunyi seperti tek gitu, udah kekunci ya. Kita coba angkat, ini udah gak bisa diangkat lagi guys tuh. Nanti kalau udah selesai, ini tinggal diputar ke sana lagi gitu. Kalau mau nutup putarnya ke sini, kalau mau membuka putarnya ke sana.
Nah udah pas kayak gini, ini jangan lupa ditutup ya. Terus kita hidupin dulu mesin cucinya. Oke guys, ini udah aku hidupin ya. Untuk mode drynya itu halus seperti ini. Kalau misalnya halus seperti ini itu berarti muatan daripada keranjang kalian itu sudah pas. Namun jika terlalu berat, nanti dia akan bunyi tek 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 gitu guys. Nanti tunjukin ya sebentar, aku masukin dulu muatannya. Nah ini kita buka, tadi kan ada dua ya, ada dua sarung bantal. Sekarang aku masukin dulu sarung bantalnya ke dalam. Guys, kita masukin. Nanti dia suaranya pasti akan berbeda karena muatannya terlalu banyak. Jadi masih ada yang bertanya kalau kak kenapa ya pengering aku itu suaranya berisik. Itu karena muatan daripada keranjang kalian itu terlalu penuh guys. Jadi dia terlalu berat, makanya bunyinya jadi tek 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 gitu. Sorry guys, ada kendala setelah aku tambahin muatannya, ternyata keranjangnya jadi kecampak kemana-mana. Seram guys, jadi ini mau aku keluarin dulu. Tadi sarung bantalnya 2, nggak akan aku masukin lagi. Jadi sekarang aku mau mengeringkan lagi tanpa si sarung bantalnya tadi, karena seram guys, ya ampun, terkejut aku. Oke guys, aku sudah selesai ya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ikutin terus videonya. Nanti kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, tinggalkan aja di bagian komentar guys. Nanti aku akan balas satu-satu komentar kalian. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.